Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukri CGB Angkatan ke-9 dari Kabupaten Banyuwangi pada instansi SMK Negeri 2 Tegalsari. Pada kali ini, pada modul 1.4, saya akan memaparkan tentang budaya positif. Pada tugas modul 1.4, materi yang disampaikan adalah koneksi antar materi, yaitu materi budaya positif dengan materi 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara dan 1.2 materi nilai dan peran guru penggerak serta modul 1.3 visi guru penggerak. Sebagai guru yang baik, harus mampu menerapkan budaya positif dalam lingkungan sekolahnya. Budaya positif tersebut dapat diterapkan jika seorang guru mampu menerapkan konsep-konsep penting dari disiplin positif, posisi kontrol, motivasi perilaku, serta keyakinan kelas dalam pembelajaran, serta penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam prakteknya melibatkan komunikasi tentang perilaku efektif antara orang tua dan anak. Dalam penerapan disiplin positif ini, anak diajarkan untuk memahami konsekuensi dan perilaku mereka. Dengan disiplin, seseorang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Dalam pembentukan disiplin positif, pasti diperlukan motivasi-motivasi. Salah satu motivasi kita kelompokkan menjadi dua, yaitu motivasi internal, yaitu motivasi yang timbul dari dalam diri seseorang, dan motivasi eksternal, yaitu motivasi yang timbul karena pengaruh kondisi lingkungan. Dalam praktek pembelajaran, murid mempunyai motivasi dalam perilakunya. Satu, yaitu motivasi untuk menghindari hukuman. Dua, motivasi untuk mendapatkan imbalan. Dan tiga, motivasi untuk menjadi orang menghargai diri sendiri dan nilai-nilai sesuai keyakinan. Keyakinan kelas dapat diartikan sebagai nilai-nilai universal yang disepakati tanpa ada paksaan dan diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebajikan dan dilaksanakan oleh seluruh warga kelas. Keyakinan kelas menjadi tujuan dan fondasi dalam memecahkan permasalahan yang terjadi di kelas. Keyakinan kelas bisa dibentuk jika bersifat abstrak, pernyataannya universal, mudah diingat dan dipahami, pernyataannya dibuat dalam bentuk positif, dan dapat diterapkan di lingkungan. Keyakinan kelas dibentuk karena adanya kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan bertahan hidup, 2. Kebutuhan cinta kasih, 3. Kebutuhan penguasaan, 4. Kebutuhan kebebasan, 5. Kebutuhan kesenangan. Dalam menjalankan kebutuhan dasar manusia, tentu ada posisi kontrol. Dalam pembelajaran, posisi kontrol itu dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama sebagai penghukum, kedua sebagai pembuat orang merasa bersalah, ketiga posisi kontrol sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima posisi kontrol sebagai manajer. Dari posisi kontrol di atas itu mempunyai tujuan untuk mencapai posisi manajer, di mana pada posisi ini siswa dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab.
sehingga menciptakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Penerapan posisi manajer untuk menerapkan disiplin positif dilakukan dengan restitusi. Sedangkan pengertian restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari permasalahan dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Untuk melaksanakan restitusi, ada langkah-langkah yang perlu dilakukan. 1. Menstabilkan. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ketika seorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Saat inilah kita menstabilkan identitas anak. Anak kita bantu untuk tenang dan mencari penyelesaian dari permasalahan tersebut. Langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Langkah ketiga, menanyakan keyakinan. Dalam penyelesaian masalah, kita harus bisa memotivasi diri anak agar mau bertanggung jawab terhadap pilihannya. Jadi di sini adalah motivasi internal sangat diperlukan. Berikutnya adalah bagaimana budaya positif dapat mendukung dari filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Semua akan keterkaitan materinya dalam kajian kali ini. Hubungan budaya positif dan filosofi KHD. Dengan budaya positif akan mempermudah melaksanakan tujuan pendidikan nasional sesuai filosofi KHD bahwa pendidikan berpusat pada murid, guru berperan menuntun siswa sesuai kodratnya agar tidak tersesat dalam mengikuti perkembangan zaman. Hubungan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif akan terbentuk jika seorang guru memiliki nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif juga akan terbentuk jika ada kolaboratif dari semua warga sekolah terhadap kesepakatan yang menjadi keyakinan. Hubungan budaya positif dengan visi guru penggerak. Perubahan yang diinginkan guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar didapat sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid, sehingga pengembangan bakat murid tercapai. Untuk membuat visi guru penggerak, diperlukan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi KHD dan profil Pancasila.
Refleksi. Hasil dari refleksi saya adalah saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif yang meliputi disiplin positif, motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar, posisi kontrol, dan restitusi. Semua konsep yang sudah saya pelajari harus saya resapi dan diwujudkan dalam tindakan dan dibagikan pada semua rekan guru di sekolah. Yang menjadi perhatian bagi saya dan tidak terpikirkan adalah memberikan penghargaan dan hadiah yang berprestasi merupakan hal kurang baik bagi murid, karena dapat menyebabkan siswa kurang kreatif, merusak hubungan, ketergantungan, dan secara tidak langsung bisa berperan sebagai hukuman. Sebelum mempelajari modul ini, jika ada kesalahan pada murid, sanksi yang biasa saya terapkan posisinya sebagai penghukum dan membuat anak merasa bersalah. Seharusnya yang benar dalam menyelesaikan masalah dengan posisi sebagai manajer dengan menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman saya menangani siswa yang tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Dalam menangani kasus ini, saya menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya setelah menyelesaikan permasalahan di atas, saya merasa termotivasi untuk terus memperbaiki diri dalam menerapkan nilai-nilai budaya positif dengan harapan seluruh sekolah juga menerapkan hal yang sama sehingga sekolah menjadi tempat belajar yang menyenangkan. Hal yang sudah baik yaitu siswa sudah muncul motivasi internal dari siswa untuk menerapkan budaya positif berdasarkan keyakinan dalam dirinya sendiri. Hal yang perlu diperbaiki yaitu pada guru harus memposisikan manajer dalam menyelesaikan masalahnya. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya lakukan sebagai penghukum, dan perasaan saya merasa bersalah karena telah melakukan hukuman pada siswa yang bersalah. Setelah mempelajari modul ini, posisi kontrol manajer yang mulai saya terapkan dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya merasa ada ketenangan dalam jiwa karena adanya komunikasi yang positif berefek pada rasa tanggung jawab pada diri murid. Hal lain yang perlu dilakukan, melakukan kolaborasi antara sekolah dengan wali murid, agar budaya positif juga bisa diterapkan di rumah, agar menjadi suatu kebiasaan, dan akan membentuk karakter yang positif di lingkungan sekolah dan masyarakat. Merdeka mengajar. Terima kasih. Sekian paparan dari saya, Sukri CGB Angkatan ke-9 tentang budaya positif. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.